Bayangkan seorang nenek tua renta dibuang begitu saja di gerbong kereta berkarat, dianggap sampah oleh cucu kandungnya sendiri. Tapi mereka tidak tahu bahwa koper butut yang dia peluk menyimpan rahasia senilai miliaran rupiah. Ini adalah kisah tentang penyesalan yang terlambat. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak video ini. Nenek Tiara dibuang begitu saja di dalam gerbong kereta tua yang sudah berkarat, seolah-olah dia tidak berharga sama sekali. Dia ditinggalkan oleh cucu kandungnya sendiri di suatu sore yang mendung dan menusuk tulang yang menandakan datangnya badai angin gunung. Rio dan Siska, dua anak muda yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang setelah ibu mereka meninggal dunia tega, membuang wanita tua berusia 81 tahun itu di tengah hutan jati yang sepi. Tanpa air, tanpa makanan, dan hanya dibekali sebuah koper kulit usang yang penuh dengan kain perca dan kenangan masa lalu yang bagi orang lain tidak ada harganya. Namun mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa koper butut itu sebenarnya menyimpan harta karun yang nilainya miliaran rupiah, jumlah yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Ini adalah kisah Nenek Tiara, seorang wanita sederhana yang selama lebih dari 50 tahun menyimpan rahasia besar peninggalan suaminya. Mendiang kakek Darman meninggal di pelukan Nenek Tiara setelah menghabiskan seumur hidup bekerja keras membanting tulang di tambang rakyat di pedalaman yang terlupakan. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, sifat asli para cucu itu pun terbongkar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton kisah yang menyentuh hati ini. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari biasa lainnya di rumah mungil milik Nenek Tiara. Rumah itu terletak di bagian belakang kampung di pinggiran kota, yang sejuk di sebuah jalan tanah yang belum diaspal, di mana semua tetangga sudah saling mengenal sejak kecil. Pagi itu terasa hangat dengan sinar matahari tropis yang menembus kabut tipis, menghangatkan tulang-tulang tua Nenek Tiara dan membuatnya merasa hidup, meskipun tubuh rentanya sudah sering merasa lelah. Nenek Tiara bangun pagi-pagi sekali, seperti kebiasaannya sejak muda, bahkan sebelum ayam jantan berkokok. Dia pergi ke halaman belakang yang sempit, namun asri untuk menyirami tanaman-tanaman kesayangannya. Ada bunga melati yang wanginya selalu mengingatkan dia pada kebaya pernikahannya dulu. Ada pohon pandan yang daunnya sering dia pakai untuk memasak, dan ada satu pohon jambu air yang buahnya kecil-kecil tapi manis, tempat dia biasa duduk melamun di kursi goyang rotan, peninggalan kakek Darman. Rumah itu memang kecil, hanya bangunan petak sederhana, tapi itu adalah miliknya, atau setidaknya dia merasa memiliki hak penuh atas tempat itu. Hanya ada 2 kamar tidur sempit dan 1 dapur yang berdesakan dengan lantai plesteran semen yang dingin dan dinding kapur yang sudah mulai mengelupas di sana-sini, menampilkan retakan halus seperti kerutan di wajah pemiliknya. Di sanalah tersimpan cinta, tersimpan sejarah panjang keluarga, dan tercium aroma kopi tubruk yang diseduh di pagi hari, serta wangi pisang goreng yang dimasak di atas tungku kayu. Meskipun Siska pernah membelikan kompor gas 3 tahun lalu, Nenek Tiara tetap bersikeras menggunakan kayu bakar untuk masakan tertentu, karena menurutnya rasanya jauh lebih nikmat dan mengingatkannya pada masa lalu. Nenek Tiara menyukai barang-barang lama karena benda-benda itu seolah bisa memanggil arwah kakek Darman kembali. Itu membuatnya merasa bahwa suaminya masih duduk di beranda menghisap rokok kretek sambil menceritakan kisah petualangannya di lubang tambang saat dia mencari urat batu mulia di dasar sungai yang kering, dan pulang dengan baju penuh lumpur merah, namun dengan senyum lebar yang tak pernah pudar. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda di udara, sebuah firasat buruk yang mengganjal di hati Nenek Tiara, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Apakah ini hanya kecemasan orang tua yang sudah pikun, seperti yang sering dituduhkan orang-orang muda? Atau mungkinkah hati kecilnya sudah tahu badai apa yang akan datang? Sebuah pengkhianatan yang akan terasa lebih menyakitkan daripada luka fisik apapun yang pernah dia rasakan. Sekitar jam 10 pagi, ketika matahari mulai naik dan terasa menyengat, sebuah mobil kecil mengkilap berwarna perak berhenti di depan pagar kayu yang reyot. Itu mobil Rio.
Dia membunyikan klakson berkali-kali dengan tidak sabar, seolah-olah dia sedang dikejar waktu dan tidak punya sopan santun. Nenek Tiara merasa heran, karena biasanya cucu laki-lakinya itu hanya muncul saat lebaran, atau kalau sedang butuh uang, dan itu pun selalu dengan wajah masam seolah mengunjungi neneknya adalah beban berat. Siska juga keluar dari pintu penumpang, wajahnya terlihat kaku dan dingin, tanpa senyum manis palsu yang biasanya dia pasang kalau sedang merayu neneknya. "Nenek, kita perlu bicara serius sekarang juga," Rio berkata dengan nada tinggi bahkan tanpa menunggu. "Dipersilakan masuk." Dia langsung mendorong pintu depan yang tidak terkunci dan masuk ke ruang tamu yang sempit dengan langkah terburu-buru. "Ini soal rumah ini." Kata-kata itu membuat dada nenek Tiara terasa sesak seketika. Soal rumah. Apa maksudnya rumah ini adalah hasil keringat darahnya bersama kakek Darman, dibeli sedikit demi sedikit dari hasil menabung uang receh selama puluhan tahun. Apa yang diinginkan dua anak muda ini sekarang? Rumah apa maksudmu, Nak? "Ini rumah nenek, tempat tinggal nenek, kalian tahu itu kan?" Nenek Tiara menjawab, suaranya terdengar gemetar, karena nalurinya sudah berteriak bahwa dia tidak akan menyukai apa yang akan dia dengar selanjutnya. Siska menghela napas panjang dengan kasar, tanda ketidaksabaran yang sangat jelas, seolah-olah dia sedang berbicara dengan anak kecil yang bebal. "Nenek harus paham, rumah dan tanah ini harganya sedang naik. Kita bisa jual sekarang dengan harga tinggi, dan nenek bisa pegang bagian nenek. Nenek bisa pindah ke tempat yang lebih baik, yang lebih aman dan tidak kumuh seperti ini. Tapi nenek Tiara tahu, betul ini bukan soal keamanannya. Dia bisa melihat kilatan keserakahan di mata cucu-cucunya, kilatan yang sama yang pernah dia lihat di mata para penadah emas curang di pasar gelap dulu. Ini murni soal uang. Mereka butuh uang tunai untuk gaya hidup mereka. Nenek tidak akan pergi dari sini." Nenek Tiara berkata dengan tegas, meskipun lututnya gemetar. "Di sini nenek membesarkan bapak kalian, di sini kakek kalian menghembuskan napas terakhir. Kalian tidak punya malu mau mengusir orang tua dari rumahnya sendiri." Perdebatan itu meledak menjadi pertengkaran hebat. Teriakan Rio memenuhi ruangan kecil itu. Dia menuduh neneknya egois, menuduh bahwa nenek sudah terlalu tua untuk hidup sendiri dan bisa mati kapan saja tanpa ada yang tahu. Siska menambahkan dengan nada berbisa bahwa mereka melakukan ini demi kebaikan nenek, supaya nenek bisa masuk ke panti jompo yang layak dan tidak merepotkan orang lain. Tapi nenek Tiara bukan orang bodoh. Dia tahu panti jompo yang mereka maksud pasti tempat murah dan menyedihkan, sementara sisa uang penjualan rumah, ratusan juta rupiah itu, akan mereka habiskan untuk membeli mobil baru gawai mahal dan liburan pamer di media sosial. Akhirnya mereka berdua keluar sambil membanting pintu kayu tua itu hingga engselnya berderit kesakitan. Mereka meninggalkan nenek Tiara yang terduduk lemas di kursi goyang, menangis terseduh-seduh dengan tangan keriput yang gemetar menahan amarah dan kecewa. Hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa cucu-cucu yang dulu dia timang, yang dulu berlari memeluk kakinya, saat dibawakan permen kini berubah menjadi monster yang tidak punya hati nurani. Namun nenek Tiara tidak tahu bahwa teror yang sebenarnya belum dimulai. Keesokan harinya saat langit masih gelap dan azan subuh belum berkumandang, suara mesin mobil Rio terdengar lagi di depan rumah. Kali ini mereka tidak datang untuk berdiskusi. Mereka datang untuk mengambil paksa apa yang menurut mereka menjadi penghalang rezeki mereka. Dan nasib nenek Tiara akan berubah selamanya di pagi buta itu. Tanpa mengetuk pintu atau memberi salam, Rio dan Siska menerobos masuk ke dalam rumah yang masih gelap itu. Mereka langsung menuju kamar tidur nenek Tiara. Dan menyalakan lampu dengan kasar membuat wanita tua itu terbangun. Dengan kaget jantungnya berdebar kencang, seolah mau copot. Nenek Tiara yang masih mengenakan daster tidurnya yang lusuh menatap kedua cucunya dengan pandangan kabur, bingung dan ketakutan karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi di jam sepagi ini. Siska tidak membuang waktu sedikit pun, dia langsung membuka lemari kayu tua itu dan mulai menarik baju-baju neneknya secara acak. Dia tidak memilih pakaian yang bagus atau yang hangat, melainkan hanya mengambil kain-kain tua daster bekas dan selendang kumal, lalu melemparnya ke atas kasur.
Sementara itu, Rio berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, tanpa ekspresi mengawasi neneknya seperti sipir penjara yang sedang mengawasi tahanan. "Ayo cepat ganti baju, nek, kita tidak punya waktu seharian," kata Siska dengan nada memerintah sambil terus mengacak-acak isi lemari. Nenek Tiara mencoba bertanya, suaranya parau karena baru bangun tidur. "Mau kemana kita, nak? Kenapa buru-buru sekali? Apa ada yang sakit?" Namun tidak ada jawaban yang memuaskan, hanya gumaman tidak jelas tentang tempat yang lebih aman. Rio kemudian maju selangkah mencengkeram lengan neneknya, yang kurus memaksanya untuk berdiri dari tempat tidur. Tenaga anak muda itu terlalu kuat bagi tulang-tulang tua yang rapuh, dan Nenek Tiara meringis kesakitan saat jari-jari cucunya menekan kulitnya yang tipis. "Jangan banyak tanya, turuti saja, nanti juga nenek paham," ucap Rio dingin. Saat Siska mencari tas untuk memasukkan baju-baju itu, matanya tertuju pada kolong tempat tidur. Di sana berdebu dan tertutup sarang laba-laba. Tergeletak sebuah koper kulit tua peninggalan kakek Darman. Koper itu warnanya coklat gelap, sudah banyak goresan, dan kuncinya terlihat berkarat. Tanpa berpikir panjang, Siska menarik koper itu keluar, membukanya paksa dan menjejalkan baju-baju butut itu ke dalamnya. Dia tidak memasukkan foto pernikahan yang ada di meja rias, dia tidak membawa tasbih kesayangan nenek yang tergantung di dinding, dan dia sama sekali tidak peduli pada kotak obat-obatan nenek. Hanya baju bekas dan koper tua itu, seolah-olah neneknya adalah sampah yang harus dibungkus seadanya sebelum dibuang. Nenek Tiara mencoba meraih foto suaminya, tapi Siska menepis tangannya. "Tidak usah bawa sampah di sana, sudah lengkap," bentaknya. Setelah dipaksa berpakaian seadanya, Nenek Tiara digiring keluar rumah, didorong masuk ke kursi belakang mobil Rio yang berbau pewangi jeruk menyengat. Koper tua itu dilempar begitu saja ke bagasi, menghasilkan bunyi gedebuk yang menyedihkan. Mobil itu pun melaju kencang, meninggalkan rumah kecil penuh kenangan itu, membelah jalanan kampung yang masih sepi, melewati pos ronda yang kosong, dan warung kopi yang baru saja membuka tirai bambunya. Nenek Tiara menempelkan wajahnya ke kaca jendela mobil, melihat pemandangan yang dia kenal perlahan-lahan menghilang di belakang. Dia melihat masjid tempat dia biasa sholat subuh, melihat pohon mangga di tikungan jalan, dan melihat deretan rumah tetangga yang masih tertidur lelap. Air matanya menetes diam-diam membasahi pipinya yang keriput, karena firasatnya mengatakan dia mungkin tidak akan pernah melihat semua ini lagi. Serta meninggalkan jalan aspal yang mulus dan mulai memasuki jalanan berbatu yang rusak parah. Gedung-gedung dan perumahan padat mulai berganti menjadi pepohonan tinggi, semak belukar liar, dan hamparan tanah kosong yang tidak terawat. Mereka menuju ke arah pegunungan selatan daerah yang jarang dilewati orang, kecuali truk-truk pengangkut kayu atau pemburu burung liar. Guncangan mobil membuat perut Nenek Tiara mual dan kepalanya pusing. Rio menyetir tanpa mempedulikan kenyamanan neneknya, menghantam lubang-lubang jalan dengan kecepatan tinggi. Hutan jati yang meranggas mulai terlihat di kiri kanan jalan, batang-batangnya yang kokoh, dan daun-daun kering yang berserakan menciptakan suasana yang suram dan menakutkan. Langit di atas sana terlihat mendung gelap, awan hitam menggantung rendah siap, menumpahkan hujan deras kapan saja. Setelah hampir 1 jam, perjalanan yang menyiksa Rio membelokkan mobilnya ke sebuah jalan tanah sempit yang hampir tertutup ilalang setinggi dada orang dewasa. Mobil itu merayap pelan, ban-bannya selip di atas tanah basah, sampai akhirnya berhenti di sebuah area terbuka yang tersembunyi. Di sana teronggok sebatang rel kereta api tua peninggalan zaman kolonial yang sudah tidak aktif puluhan tahun. Besi-besinya sudah merah karena karat, dan bantalannya sudah lapuk dimakan rayap. Dan tepat di ujung rel buntu itu berdiri sebuah gerbong kereta barang kuno yang sudah rusak parah catnya, mengelupas pintunya miring dan atapnya bocor di sana-sini. Tempat itu sunyi senyap, hanya ada suara angin gunung yang menderu dan suara gesekan ranting pohon yang terdengar seperti bisikan hantu. Turun, perintah Rio singkat sambil mematikan mesin mobil. Nenek Tiara gemetar ketakutan, dia tidak mau keluar. Dia mencengkeram jok mobil dengan kuat.
Jangan tinggalkan nenek di sini, nak, ini tempat apa ini? Bukan panti jompo ini, hutan, teriaknya histeris. Tapi Siska sudah membuka pintu belakang, menarik tangan neneknya dengan paksa, sampai wanita tua itu tersandung dan hampir jatuh ke tanah becek. Rio mengeluarkan koper tua dari bagasi dan menyeretnya menuju gerbong kereta itu. Dia melempar koper itu ke dalam gerbong yang gelap dan berdebu. Tempat ini aman, Nek. Tidak ada orang jahat di sini, nenek tunggu saja di sini. Sampai kita jemput lagi nanti, kata Siska. Berbohong dengan sangat lancar, tanpa ada rasa bersalah, sedikit pun di matanya. Mereka berdua menggiring nenek Tiara masuk ke dalam gerbong yang berbau apek, bau besi tua, dan kotoran hewan liar. Di dalamnya kosong melompong, hanya ada lantai kayu yang bolong-bolong. Rio dan Siska bergegas keluar, meninggalkan nenek mereka berdiri mematung di tengah kegelapan gerbong. Tunggu, jangan pergi, Rio, Siska. Tolong, nenek Tiara berteriak, suaranya pecah oleh tangisan saat dia melihat kedua cucunya berlari kembali ke mobil. Mesin mobil menderu, hidup lampu belakangnya menyala merah, dan tanpa menoleh lagi mobil itu mundur berputar arah dan melaju pergi meninggalkan kepulan asap knalpot. Nenek Tiara mengejar sampai ke pintu gerbong, tapi kakinya terlalu lemah. Dia hanya bisa melihat mobil perak itu semakin mengecil menjauh dan akhirnya hilang di balik tikungan jalan tanah. Kini dia benar-benar sendirian, dibuang seperti sampah tak berguna di tempat berantah ditemani suara guntur yang mulai menggelegar di langit, menandakan badai besar akan segera datang. Hati wanita tua itu hancur, lebih hancur dari gerbong tua yang kini menjadi penjara sunyinya. Mobil perak itu sudah lama menghilang, namun debu merah yang ditinggalkannya masih menggantung tipis di udara sebelum akhirnya tersapu oleh angin kencang yang tiba-tiba datang. Nenek Tiara berdiri terpaku di ambang pintu gerbong yang berkarat, menatap kosong ke arah jalan setapak yang kini sunyi senyap. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara klakson, hanya ada suara alam liar yang mulai bernyanyi menyambut datangnya malam yang mencekam. Wanita tua itu mundur perlahan masuk kembali ke dalam perut besi tua itu, lalu duduk bersimpuh di atas lantai kayu yang lembab dan berjamur. Dia memeluk lututnya erat-erat, mencoba menghalau rasa dingin yang mulai merayap naik dari ujung kaki menjalar ke seluruh tubuhnya yang ringkih. Langit di luar sana berubah menjadi abu-abu gelap. Gulungan awan hitam raksasa bergerak cepat menutupi sisa-sisa cahaya matahari sore, seolah-olah alam pun turut berduka atas nasib malang yang menimpanya. Tiba-tiba kilat menyambar membelah langit, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar dahsyat, membuat gerbong tua itu bergetar hebat. Detik berikutnya, hujan deras turun tanpa ampun menghantam atap seng gerbong yang sudah bocor di sana-sini. Suaranya bising sekali seperti ribuan batu kerikil dijatuhkan dari langit, menciptakan irama ketakutan yang memekakan telinga. Air hujan mulai menetes masuk melalui celah-celah atap, membasahi lantai, dan menciptakan genangan-genangan air kotor di sekeliling tempat nenek Tiara duduk. Dia menyeret tubuhnya ke sudut gerbong yang terlihat paling kering, menarik koper kulit tua peninggalan suaminya, dan menjadikannya tameng di dada. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, rasa takut mulai mencengkeram jiwanya. Ini bukan sekadar takut pada hantu atau binatang buas, melainkan takut pada kesendirian yang mutlak, takut mati perlahan tanpa ada seorang pun yang tahu atau peduli. Angin gunung bertiup kencang, menembus dinding gerbong yang berlubang, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Nenek Tiara menggigil hebat giginya, gemeretak tak terkendali. Dia mencoba merapatkan kain daster tipis yang dipakainya, tapi kain itu sama sekali tidak cukup untuk melawan dinginnya badai tropis di dataran tinggi ini. Ya Allah, apa salah hamba, bisiknya lirih di antara isak tangis yang tertahan. Suaranya tenggelam oleh deru hujan yang semakin menggila. Dia teringat masa kecil Rio dan Siska saat dia menyuapi mereka makan, saat dia mengobati luka di lutut mereka ketika jatuh dari sepeda, dan saat dia membacakan dongeng sebelum tidur. Kenangan manis itu kini terasa pahit seperti racun yang menyebar di dalam dadanya. Bagaimana mungkin tangan-tangan kecil yang dulu memeluk lehernya dengan manja kini menjadi tangan-tangan yang tega mendorongnya ke jurang kesengsaraan ini?
Malam itu terasa sangat panjang, seolah waktu berhenti berputar. Setiap jam yang berlalu adalah siksaan tersendiri. Kadang-kadang Nenek Tiara mendengar suara langkah kaki di luar atau suara geraman binatang hutan yang membuatnya menahan napas karena ngeri. Dia terus berdoa memohon perlindungan, memohon agar nyawanya tidak dicabut di tempat kotor dan hina ini. Dia tidak ingin mati sebagai mayat tak dikenal yang ditemukan membusuk di dalam gerbong kereta bekas. Menjelang tengah malam, suhu udara turun drastis. Tubuh Nenek Tiara mulai terasa kebas jari-jari, tangannya kaku dan sulit digerakkan. Kesadarannya mulai timbul tenggelam antara mimpi buruk dan kenyataan yang lebih buruk lagi. Dia merasa seolah-olah kakek Darman ada di dekatnya membelai rambut putihnya dan membisikkan kata-kata penenang agar dia tetap kuat bertahan sampai pagi. Agar warasnya tidak hilang ditelan keputusasaan. Akhirnya, setelah ribuan detik yang menyiksa, hujan mulai reda menyisakan gerimis halus dan kabut tebal yang menyelimuti hutan jati. Cahaya matahari pagi yang pucat mulai mengintip malu-malu dari balik bukit, menembus celah dinding gerbong, dan menyinari sosok rapuh yang terbaring meringkuk di sudut ruangan. Nenek Tiara masih bernapas meskipun lemah dan tersengal-sengal. Dia membuka matanya yang terasa berat, pandangannya kabur dan berputar-putar. Tenggorokannya terasa kering, kerontang perih seperti terbakar karena dia tidak minum setetes air pun sejak kemarin sore. Dia mencoba bangkit duduk, tapi tubuhnya menolak untuk patuh, terlalu lemah, terlalu sakit. Apakah ini akhir hidupnya? Apakah dia akan mati di sini sendirian di pagi yang dingin ini? Saat keputusasaan itu hampir mematikan semangat hidupnya, telinganya menangkap suara asing. Bunyi ranting kering yang terinjak krek-krek semakin lama semakin dekat. Jantung Nenek Tiara berpacu lagi, campuran antara harapan dan ketakutan. Siapa itu? Apakah Rio kembali untuk menghabisinya? Ataukah itu penjahat yang bersembunyi di hutan? Pintu gerbong yang miring itu berderit pelan, didorong oleh tangan seseorang yang kasar. Nenek Tiara memicingkan mata silau oleh cahaya pagi yang masuk. Di ambang pintu berdiri sesosok laki-laki tua kurus, namun terlihat alot, mengenakan topi caping anyaman bambu yang sudah kusam dan memanggul cangkul di bahunya. Dia memakai baju koko lusuh yang warnanya sudah pudar dan celana pangsi hitam yang digulung sampai betis. Laki-laki itu terlonjak kaget saat melihat ada manusia di dalam gerbong tua itu. "Astaga ibu, siapa, kenapa ada di sini?" serunya dengan logat daerah yang kental. Suaranya terdengar serak namun penuh kekhawatiran. Dia segera meletakkan cangkulnya dan bergegas masuk, melompati lantai kayu yang lapuk dengan gesit mendekati Nenek Tiara yang masih tergeletak lemah. Nenek Tiara mencoba menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Hanya desisan lemah yang nyaris tak terdengar. Laki-laki itu berjongkok di sampingnya, wajahnya yang keriput dipenuhi rasa iba yang mendalam. Dia menyentuh dahi Nenek Tiara dengan punggung tangannya yang kasar dan hangat. "Ya ampun, badan ibu dingin sekali," bapak itu bergumam panik. Dia segera melepaskan sarung kotak-kotak yang melingkar di lehernya, lalu menyelimutkannya ke tubuh Nenek Tiara dengan hati-hati. "Bertahanlah bu, saya akan tolong ibu. Jangan takut, saya bukan orang jahat." Laki-laki itu adalah Pak Jajang. Wajahnya keras ditempa matahari, kulitnya legam terbakar terik, tapi matanya memancarkan ketulusan yang luar biasa. Dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain, lalu pandangannya jatuh pada koper kulit tua yang dipeluk erat oleh Nenek Tiara. Tanpa banyak bertanya, Pak Jajang tahu bahwa wanita tua ini telah dibuang, ditinggalkan seperti barang rongsokan. Kemarahan menjalar di wajahnya, rahangnya mengeras. Tapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk marah. "Mari bu, saya gendong, rumah saya tidak jauh dari sini di balik bukit sana." Pak Jajang menawarkan diri dengan lembut, suaranya menenangkan seperti seorang bapak yang bicara pada anaknya. Dia menyelipkan lengannya yang kuat ke bawah punggung dan lutut Nenek Tiara, lalu mengangkat tubuh ringkih itu dengan mudah. Seolah-olah beban itu tidak ada artinya bagi otot-otot tuanya yang terbiasa mencangkul tanah keras. Nenek Tiara menyandarkan kepalanya di bahu Pak Jajang yang berbau tanah basah dan tembakau.
Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Di tengah kekejaman darah dagingnya sendiri, Tuhan justru mengirimkan orang asing, seorang penambang tua sederhana, untuk menyelamatkan nyawanya. Pak Jajang berjalan keluar dari gerbong neraka itu, membawa Nenek Tiara menembus kabut pagi meniti jalan setapak becek di antara pohon-pohon jati yang basah. Dia berjalan tegap hati-hati, memastikan tamunya tidak terguncang, sementara tangan kirinya juga menjinjing koper kulit tua itu, koper yang tanpa mereka sadari akan mengubah nasib mereka berdua selamanya. Perjalanan menembus kabut pagi itu akhirnya berhenti di depan sebuah gubuk panggung sederhana yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon pisang dan rumpun bambu. Dinding rumah itu terbuat dari anyaman bilik bambu yang sudah mulai rapuh dimakan usia, namun halamannya terlihat sangat bersih, disapu rapi dengan guratan sapu lidi di atas tanah liat yang padat. Pak Jajang menaiki tangga kayu dengan hati-hati sambil tetap menggendong Nenek Tiara yang setengah sadar membawanya masuk ke dalam perlindungan rumahnya yang hangat. Di dalam suasana sangat kontras dengan dinginnya gerbong kereta tadi. Wangi kayu bakar dan aroma rempah langsung menyambut hidung, memberikan rasa aman yang seketika menenangkan saraf-saraf yang tegang. Pak Jajang membaringkan Nenek Tiara di atas balai-balai bambu yang dilapisi tikar pandan dan kasur kapuk tipis. Dia segera menyelimuti tamu tak diundang itu dengan selimut kain perca yang tebal dan bersih, lalu bergegas ke dapur kecil di belakang untuk menyalakan tungku api. Tidak lama kemudian, dia kembali membawa segelas teh jahe hangat yang uapnya mengepul-ngepul di udara dingin dan semangkuk bubur kacang hijau yang masih panas. "Ayo Bu, diminum dulu pelan-pelan supaya angin duduk tidak masuk ke badan," kata Pak Jajang dengan suara lembut sambil membantu menyangga punggung Nenek Tiara. Cairan jahe hangat itu mengalir turun, menghangatkan tenggorokan yang perih dan menyebar ke seluruh dada, seolah-olah mencairkan bekuan ketakutan yang bersarang di sana sejak semalam. Setelah beberapa suap bubur masuk ke perut warna merah mulai kembali ke pipi Nenek Tiara yang pucat. Tenaganya perlahan-lahan pulih meskipun hatinya masih terasa nyeri luar biasa setiap kali teringat wajah Rio dan Siska. Pak Jajang duduk bersila di lantai kayu, tidak jauh dari balai-balai, menatap wanita tua itu dengan pandangan menyelidik namun sopan. Matanya yang tajam seperti mata elang tua yang bijak menyiratkan bahwa dia menunggu sebuah penjelasan. Dan akhirnya di tengah kehangatan gubuk sederhana itu, pertahanan Nenek Tiara runtuh. Dia menceritakan semuanya. Dia bercerita dengan suara serak dan air mata yang mengalir deras tentang bagaimana dia merawat cucu-cucunya sejak bayi, tentang rumah yang dia bangun dengan susah payah bersama mendiang kakek Darman, dan tentang pengkhianatan keji yang dilakukan Rio dan Siska hanya demi uang. Mendengar itu wajah Pak Jajang merah, padam menahan amarah. Tangannya yang kasar mengepal, kuat di atas lutut sampai urat-uratnya menonjol keluar. "Astagfirullah, sungguh terkutuk perbuatan mereka, Bu," Pak Jajang berkata dengan nada berat menahan emosi. "Anak cucu durhaka seperti itu pasti akan kualat. Gusti Allah tidak tidur, Bu, karma itu pasti ada, dan bayarannya akan sangat mahal." Kata-kata Pak Jajang, meskipun sederhana, terasa sangat menenangkan bagi Nenek Tiara. Untuk pertama kalinya ada orang lain yang memvalidasi rasa sakitnya yang berdiri di pihaknya, dan bukan menyalahkannya karena menjadi tua dan merepotkan. Mereka terdiam sejenak membiarkan suara jangkrik di luar dan bunyi kayu terbakar di tungku mengisi keheningan. Tiba-tiba pandangan Nenek Tiara tertuju pada koper kulit usang yang diletakkan Pak Jajang di sudut ruangan. Koper peninggalan kakek Darman itu terlihat menyedihkan, penuh goresan dan debu sama seperti nasib pemiliknya sekarang. Namun ingatan Nenek Tiara melayang kembali ke masa lalu, ke hari-hari terakhir suaminya. Dia ingat pesan terakhir kakek Darman yang diucapkan dengan napas tersengal-sengal di ranjang kematiannya. "Tiara, jaga koper ini. Jangan dibuka kalau tidak terpaksa. Bukalah hanya saat kamu benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi, saat kamu butuh pegangan hidup." Kata-kata itu terngiang-ngiang jelas di telinganya, sejelas lonceng gereja di hari Minggu.
"Pak Jajang, tolong ambilkan koper itu," pinta Nenek Tiara. Tiba-tiba matanya terpaku pada benda itu. Pak Jajang sedikit heran, namun dia segera berdiri dan mengambil koper berat itu lalu meletakkannya di hadapan Nenek Tiara di atas balai-balai. "Kenapa, Bu? Apa ada baju ganti di dalam sini?" Pak Jajang bertanya polos. "Bukan ini peninggalan suami saya. Dia bilang ada sesuatu di dalamnya rahasia yang tidak boleh saya lihat sampai waktunya tiba. Dan saya rasa sekaranglah waktunya karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia ini," jawab Nenek Tiara dengan tangan gemetar. Pak Jajang mengangguk mengerti. Dia membantu Nenek Tiara membuka kunci koper yang sudah berkarat itu. Kuncinya macet keras sekali karena sudah puluhan tahun tidak disentuh. Pak Jajang harus menggunakan ujung pisau dapur kecil untuk mencongkelnya pelan-pelan. Setelah perjuangan beberapa menit terdengar bunyi klik yang nyaring. Jantung Nenek Tiara berdegup kencang saat penutup koper itu terangkat. Aroma apek kapur barus tua dan kenangan masa lalu langsung menyeruak keluar. Di bagian atas hanya terlihat tumpukan baju-baju kerja lama milik kakek Darman. Baju-baju kusam bekas lumpur tambang yang sudah dicuci bersih, namun warnanya sudah pudar. Pak Jajang mengangkat baju-baju itu satu persatu dengan hormat. Namun saat lapisan pakaian itu disingkirkan, tangan Pak Jajang menyentuh sesuatu yang keras dan berat di dasar koper. Benda itu terbungkus kain belacu putih yang sudah menguning dan kotor, diikat kuat dengan tali rami yang kasar. Bentuknya tidak beraturan, kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa, namun bobotnya terasa tidak wajar untuk ukurannya. "Apa ini, Bu?" tanya Pak Jajang heran sambil mengangkat bungkusan misterius itu. Nenek Tiara menggelengkan kepala, dia sama sekali tidak tahu. Kakek Darman tidak pernah bercerita detail, dia hanya seorang penambang rakyat biasa yang kerjanya menggali lubang tikus di perut bumi, mencari remah-remah rezeki. "Buka saja, Pak. Saya ingin tahu apa yang ditinggalkan bapaknya anak-anak untuk saya," bisik Nenek Tiara. Dengan hati-hati Pak Jajang mulai membuka simpul tali rami itu. Jarinya yang kapalan sedikit kesulitan, tapi akhirnya simpul itu terlepas. Dia menyibakkan kain pembungkusnya lapis demi lapis. Dan ketika lapisan kain terakhir terbuka, sebuah benda jatuh, bergulir pelan ke telapak tangan Pak Jajang, memantulkan cahaya api tungku yang temaram. Seketika itu juga mata tua Pak Jajang terbelalak lebar, mulutnya terbuka sedikit karena kaget yang luar biasa. Dia menahan napas seolah-olah lupa caranya bernapas. Di tangannya tergeletak sebuah batu kasar yang ukurannya cukup besar, namun bukan batu kali biasa. Batu itu memiliki sisi-sisi yang pecah alami. Berkilau, warna hijau tua yang sangat dalam, jernih dan memukau. "Masya Allah," Pak Jajang berbisik, suaranya bergetar hebat. Dia mengangkat batu itu mendekati cahaya jendela, membiarkan sinar matahari pagi menembus permukaannya. Batu itu seolah menyala dari dalam, memancarkan aura kemewahan yang tidak masuk akal jika berada di gubuk reot itu. Nenek Tiara bingung melihat reaksi penolongnya. "Batu apa itu, Pak? Kenapa Bapak kaget begitu? Itu cuman batu akik biasa kan? Kakek memang suka mengumpulkan batu-batu sungai." Pak Jajang menoleh perlahan ke arah Nenek Tiara. Wajahnya serius, campuran antara ketidakpercayaan dan kekaguman. "Bu, saya ini dulu kuli tambang. Saya pernah kerja ikut orang di Kalimantan dan Sumatera. Saya tahu sedikit soal batu. Dan ini bukan batu akik pinggir jalan, Bu. Ini zamrud. Ini batu mulia asli dan ukurannya Masya Allah besar sekali." Ruangan kecil itu mendadak hening. Kata zamrud menggantung di udara, terasa asing, namun penuh harapan. Nenek Tiara menatap batu hijau itu, tidak mengerti sepenuhnya, namun dia merasakan getaran aneh di dadanya. Apakah mungkin suaminya yang sederhana itu selama ini menyimpan harta karun raja di bawah tempat tidur mereka? Batu hijau itu kini tergeletak di atas meja kayu yang kasar, memancarkan pesona misterius yang membuat ruangan kecil itu terasa berbeda. Pak Jajang masih menatap benda itu dengan mulut terkunci rapat, seolah-olah dia takut jika dia bicara batu itu akan menghilang seperti asap.
Nenek Tiara yang masih merasa lemah menyentuh permukaan batu yang dingin itu dengan ujung jarinya yang gemetar mencoba merasakan jejak tangan suaminya di sana. Kakek Darman, suaminya yang pendiam itu, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini selama puluhan tahun di bawah kolong tempat tidur mereka yang reot. "Bu, saya tidak berani main-main soal barang seharga ini." Pak Jajang akhirnya memecah keheningan, suaranya terdengar berat dan serius. "Kita harus bawa ini ke kota ke ahlinya. Saya punya kenalan lama namanya Pak Haji Salim. Dia kolektor batu mulia dan orangnya sangat jujur. Dia bisa memastikan apakah ini asli atau palsu dan berapa harganya kalau dijual." Tanpa membuang waktu lagi, sore itu juga Pak Jajang mengeluarkan mobil. Bak terbuka tuanya sebuah kendaraan tua yang catnya sudah kusam dan mesinnya berbunyi kasar seperti batuk orang tua. Nenek Tiara duduk di kursi penumpang depan memeluk tas kain lusuh yang berisi batu itu dengan sangat erat, seolah nyawanya bergantung pada tas itu. Sepanjang perjalanan menuju kota, dia tidak henti. Hentinya berdoa, mulutnya komat kamit meminta perlindungan dan petunjuk. Apakah ini nyata? Ataukah ini hanya mimpi indah sebelum dia mati kedinginan? Perjalanan itu terasa sangat jauh, melewati jalanan berliku yang dikelilingi hutan, lalu masuk ke jalan aspal yang ramai dengan kendaraan. Setiap kali mobil berguncang, karena lubang jantung Nenek Tiara ikut melompat kaget. Dia takut ada orang jahat yang tahu, dia takut dirampok. Rasa trauma akibat perbuatan cucunya masih membekas sangat dalam di benaknya. Namun Pak Jajang menyetir dengan tenang, sesekali menoleh untuk memastikan kondisi Nenek Tiara baik-baik saja. Akhirnya, mereka sampai di sebuah kawasan perumahan elit di pinggiran kota, tempat rumah-rumah besar berpagar tinggi berdiri megah. Pak Jajang memarkir mobil bututnya di depan sebuah rumah bergaya klasik dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bonsai mahal. Di papan nama depan pagar tertulis nama Haji Salim, kolektor dan penilai batu mulia. Seorang pria tua berwajah teduh mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam keluar menyambut mereka. Itu Pak Haji Salim. Dia tersenyum ramah pada Pak Jajang, sahabat lamanya dari masa lalu, dan menyapa Nenek Tiara dengan sopan santun yang luar biasa, tanpa memandang rendah penampilan mereka yang sederhana dan lusuh. "Mari masuk, silakan, kita bicara di dalam saja. Biar lebih tenang," ajak Pak Haji Salim sambil menuntun mereka masuk ke ruang kerjanya yang sejuk dan wangi cendana. Ruang kerja itu penuh dengan lemari kaca yang memajang berbagai jenis batuan kristal, dari yang berwarna ungu merah hingga biru laut. Di tengah ruangan ada meja besar dengan lampu sorot khusus, timbangan digital, dan berbagai alat pembesar. Suasana di ruangan itu hening dan sakral membuat Nenek Tiara merasa kecil. Pak Jajang mengeluarkan bungkusan kain itu dan meletakkannya di bawah sorot lampu meja. Saat kain pembungkus dibuka, Pak Haji Salim langsung terdiam. Dia mengambil kacamata khususnya, lalu sebuah kaca pembesar kecil, dan mulai meneliti batu itu dengan sangat teliti. Dia memutar-mutar batu itu, menyinarinya dengan senter kecil dan mengamati setiap inci permukaannya tanpa bersuara sedikit pun. Detik demi detik berlalu seperti jam. Hanya suara detak jam dinding antik yang terdengar tik-tok mengiringi detak jantung Nenek Tiara yang semakin kencang. Dia meremas ujung bajunya dengan gugup. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Bagaimana kalau itu cuma kaca? Bagaimana kalau kakek Darman dulu ditipu orang? Setelah hampir 10 menit yang menyiksa, Pak Haji Salim meletakkan kaca pembesarnya. Dia menghela napas panjang, lalu melepas kacamatanya dan menatap Nenek Tiara dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ibu Tiara, Pak Jajang, dari mana kalian dapat barang ini?" Pak Haji Salim bertanya, suaranya terdengar bergetar menahan emosi. "Ini peninggalan almarhum suami saya, Pak Haji, disimpan di koper tua puluhan tahun," jawab Nenek Tiara lirih. Pak Haji Salim mengangguk pelan, lalu tersenyum lebar, senyum yang memancarkan kekaguman tulus. "Ibu Tiara, suami ibu meninggalkan warisan yang luar biasa. Ini adalah zamrud kualitas super bongkahan mentah yang sangat langka. Warnanya hijau botol yang sempurna, kejernihannya tinggi, dan ukurannya, Masya Allah, ini sangat besar. Ini bukan batu sembarangan, Bu.
Lutut nenek Tiara terasa lemas mendengar kata-kata itu. Jadi benar, ini asli. Berapa harganya Pak Haji, tanya. Pak Jajang tidak sabar mewakili rasa penasaran yang meledak di dada mereka. Pak Haji Salim mengambil kalkulator, memencet beberapa angka, lalu menunjukkannya pada mereka. Kalau ini dipotong dan dipoles dengan benar, lalu dijual di pelelangan internasional atau ke kolektor besar, harganya bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Bahkan mungkin bisa lebih sampai 3 miliar tergantung hasil asahannya nanti. 2,5 miliar rupiah. Angka itu berdengung di telinga nenek Tiara membuatnya pusing seketika. 2,5 miliar. Dia bahkan tidak bisa membayangkan tumpukan uang sebanyak itu. Seumur hidupnya memegang uang 1 juta rupiah saja, tangan sudah gemetar. Sekarang dia memiliki miliaran rupiah di dalam tas kain lusuh ini. Air mata nenek Tiara tumpah seketika mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Dia menangis bukan karena serakah, bukan karena gila harta. Dia menangis karena haru yang tak terbendung. Dia teringat wajah kakek Darman yang selalu pulang dengan baju kotor penuh lumpur, yang selalu minta maaf karena belum bisa membelikan rumah bagus atau baju baru. Ternyata lelaki itu sudah menyiapkan segalanya. Dia tahu suatu hari nanti istrinya akan membutuhkan perlindungan ini. Suamiku, bisik nenek Tiara di sela isak tangisnya. Terima kasih Kang, terima kasih sudah menjagaku dari jauh. Pak Haji Salim membiarkan wanita tua itu menumpahkan perasaannya sejenak, lalu dia berkata dengan nada protektif, "Bu, barang ini terlalu berharga dan terlalu berbahaya kalau ibu bawa pulang ke gubuk. Banyak orang jahat di luar sana. Kalau ibu setuju, saya bisa bantu ibu. Saya punya jaringan pembeli yang jujur dan resmi. Kita bisa urus surat-suratnya, kita potong batu ini, lalu kita jual dengan harga pantas. Uangnya langsung masuk ke rekening bank atas nama ibu, jadi aman. Saya tidak akan minta komisi sepeser pun, anggap saja ini ibadah saya membantu teman lama." Nenek Tiara menatap Pak Jajang, meminta pertimbangan. Pak Jajang mengangguk mantap, memberikan keyakinan bahwa Pak Haji Salim adalah orang baik yang bisa dipercaya. "Baik Pak Haji, saya serahkan urusannya pada Bapak. Saya cuma orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Saya percaya sama Bapak," kata nenek Tiara, menyerahkan nasibnya pada kebaikan orang di sekelilingnya. Hari itu menjadi titik balik yang luar biasa. Dari seorang nenek tua yang dibuang di gerbong kereta berkarat kedinginan dan kelaparan, kini nenek Tiara berubah menjadi miliarder dalam sekejap mata. Namun uang itu tidak akan dia gunakan untuk berfoya-foya. Di dalam hati kecilnya yang mulia, sebuah rencana besar mulai tumbuh. Rencana yang akan membuat pengorbanan kakek Darman menjadi abadi dan akan menjadi tamparan paling keras bagi cucu-cucunya yang durhaka. Karma sedang berjalan menuju Rio dan Siska, dan kali ini karmanya datang dengan membawa kekuatan uang miliaran rupiah. Proses penjualan batu zamrud itu memakan waktu beberapa minggu, karena harus melalui uji laboratorium resmi dan sertifikasi yang ketat. Namun berkat bantuan tulus dari Pak Haji Salim, semuanya berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Dan pada suatu pagi yang cerah, telepon genggam baru milik nenek Tiara bergetar menampilkan notifikasi pesan masuk dari bank. Di layar kecil itu tertera deretan angka yang sangat panjang. Angka yang membuat napasnya tercekat. 2,5 miliar rupiah telah masuk ke rekeningnya dengan sah. Berita tentang penemuan harta karun ini tentu saja tidak bisa disembunyikan selamanya, terutama di kota kecil di mana gosip menyebar lebih cepat daripada angin. Kabar tentang seorang nenek yang menemukan batu mulia senilai miliaran rupiah mulai terdengar dari mulut ke mulut di pasar, di warung kopi, hingga akhirnya sampai ke telinga Rio dan Siska. Saat itu mereka berdua sedang berada di kantor notaris, hendak menandatangani akta jual beli rumah tua nenek mereka. Mereka baru saja sepakat melepas rumah penuh kenangan itu dengan harga murah hanya 300 juta rupiah demi mendapatkan uang tunai secepatnya. Namun ketika mendengar kabar bahwa nenek yang mereka buang kini menjadi miliarder, wajah Rio berubah pucat pasi seputih kertas di meja notaris. Pulpen di tangan Siska terjatuh ke lantai. Mereka saling berpandangan dengan tatapan horor, menyadari kebodohan fatal yang telah mereka lakukan.
Mereka baru saja membuang berlian demi memungut kerikil. Kita harus cari nenek sekarang. Juga teriak Rio panik melupakan urusan jual beli rumah itu begitu saja. Mereka bergegas keluar memacu mobil perak mereka seperti orang kesetanan menuju ke rumah Pak Jajang, tempat di mana menurut kabar nenek Tiara tinggal sementara. Sesampainya di halaman rumah panggung Pak Jajang, mereka melihat pemandangan yang membuat hati mereka panas. Nenek Tiara sedang duduk santai di kursi rotan, baru mengenakan kebaya bersih yang bagus, sedang minum teh sambil tertawa, lepas bersama Pak Jajang. Tidak ada lagi gurat kesedihan di wajahnya, hanya ada ketenangan dan kewibawaan yang baru. "Nenek-nenek, akhirnya kami menemukanmu," seru Siska, dengan suara yang dibuat-buat serak, sambil berlari menghampiri pagar. Air mata palsu sudah mengalir deras di pipinya yang bergincu tebal. "Syukur, alhamdulillah. Nenek selamat, kami mencari nenek kemana-mana, kami sangat khawatir." Namun langkah mereka terhenti mendadak. Pak Jajang berdiri tegak di depan pintu pagar, melipat kedua tangannya di dada, dengan tatapan mata yang tajam dan dingin menghalangi jalan masuk mereka. "Berhenti di situ, jangan berani melangkah satu jengkal pun," suara Pak Jajang menggelegar penuh wibawa. Rio mencoba menerobos lewat celah lain, wajahnya dipasang memelas. "Pak, tolong minggir, kami mau jemput nenek kami. Ini semua cuma salah paham, Pak. Waktu itu kami panik, kami khilaf, kami tidak bermaksud jahat. Kami mau bawa nenek pulang, mau merawat nenek." Mendengar keributan itu, nenek Tiara meletakkan cangkir tehnya perlahan. Dia berdiri lalu berjalan mendekati pagar dengan langkah yang tenang, sangat berbeda dengan nenek rapuh yang dulu diseret-seret keluar rumah. Dia menatap kedua cucunya itu, menatap mata mereka dalam-dalam mencari sisa-sisa kejujuran. Namun yang dia temukan hanyalah ketamakan yang ditutupi topeng penyesalan. "Salah paham kata kalian?" tanya nenek Tiara, suaranya pelan, namun menusuk hati. "Kalian menyeret orang tua ini di subuh buta. Gerbong kereta tua di tengah hutan saat badai akan datang. Kalian meninggalkanku di sana untuk mati kedinginan tanpa air, tanpa makanan." Di bagian mana dari kejadian itu yang disebut salah paham? Siska jatuh berlutut di tanah berdebu, menangis meraung-raung, mencoba meraih tangan neneknya lewat celah pagar. "Nenek, ampun Nek, kami masih muda. Kami bodoh, tolong maafkan kami Nek. Kami janji akan berubah, kami janji akan berbakti. Ingat Nek, kami ini darah daging nenek cucu kandung nenek." Nenek Tiara menarik tangannya menghindari sentuhan Siska. Dia menghela napas panjang, menatap langit biru seolah melepas beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. "Darah daging," kata nenek Tiara lirih. "Asal kalian tahu, keluarga itu bukan soal siapa yang punya darah sama. Keluarga itu adalah orang yang ada di samping kita saat kita susah. Keluarga itu adalah orang yang memberi selimut saat kita kedinginan, yang memberi bubur saat kita kelaparan seperti yang dilakukan Pak Jajang. Kalian saat itu memilih untuk membuang keluarga kalian." Rio masih mencoba berdalih, keringat dingin bercucuran di dahinya. "Tapi Nek, uang itu, harta itu kan warisan kakek. Itu hak kami juga sebagai cucu. Kami berhak dapat bagian." Akhirnya keluar juga isi hati kalian yang busuk, potong Pak Jajang dengan nada jijik. "Kalian datang bukan karena rindu, bukan karena sayang, tapi karena mencium bau uang. Pergi kalian dari sini sebelum saya panggil warga untuk mengusir kalian." Nenek Tiara menatap mereka untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sudah tidak ada lagi kemarahan, hanya ada rasa kasihan yang mendalam. "Aku sudah memaafkan kalian sungguh, karena aku tidak mau membawa dendam sampai mati. Tapi pintu rumahku dan pintu hidupku sudah tertutup untuk kalian. Pergilah, jalani hidup kalian dengan uang hasil jual rumah itu. Jangan pernah kembali lagi ke sini." Dengan lemas, Rio dan Siska akhirnya mundur. Mereka tahu sandiwara mereka sudah tamat. Mereka berjalan gontai kembali ke mobil, meninggalkan kesempatan emas yang sudah mereka sia-siakan sendiri. Mereka kehilangan kasih sayang nenek, dan mereka kehilangan warisan miliaran rupiah yang seharusnya bisa menjadi milik mereka jika saja mereka punya sedikit hati nurani. Setelah kejadian itu, nenek Tiara benar-benar memulai hidup baru.
Dia tidak menggunakan uang miliaran itu untuk membeli rumah mewah atau mobil sport atau perhiasan berlian. Tidak. Dia membeli sebidang tanah luas yang asri di kaki gunung, udaranya sejuk dan pemandangannya indah. Di sana dia membangun sebuah kompleks bangunan yang nyaman dengan taman bunga yang luas dan kolam ikan yang gemericik. Tempat itu dia beri nama Graha Darman. Itu bukan rumah pribadi, melainkan sebuah panti Vreda, sebuah rumah perlindungan bagi para lansia yang terlantar, yang dibuang keluarga, atau yang hidup sebatang kara. Nenek Tiara dibantu oleh Pak Jajang yang setia menjadi tangan kanannya mengelola tempat itu dengan penuh cinta. Di sana tidak ada orang tua yang kesepian. Mereka makan enak setiap hari. Mereka bernyanyi bersama, mereka berkebun, dan mereka saling menjaga, layaknya saudara kandung. Nenek Tiara menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia, dikelilingi oleh keluarga barunya, keluarga yang disatukan bukan oleh darah, melainkan oleh nasib dan kasih sayang. Sahabat sekalian, kisah perjalanan Nenek Tiara ini sejatinya bukan hanya cerita tentang keberuntungan menemukan batu zamrud atau tentang harta karun bernilai miliaran rupiah. Lebih dalam dari itu, ini adalah cermin kehidupan bagi kita semua. Seringkali manusia terlalu sibuk mengejar kilau dunia, mengejar uang dan jabatan, sampai mereka lupa pada harta yang paling berharga, yang sebenarnya ada di dalam rumah mereka sendiri, yaitu orang tua mereka. Rio dan Siska adalah contoh nyata dari kebutaan hati. Mereka mengira bahwa dengan membuang Nenek Tiara, beban hidup mereka akan hilang dan mereka bisa bebas menikmati dunia. Namun nyatanya, saat mereka membuang nenek mereka ke gerbong tua itu, mereka justru sedang membuang kunci surga mereka sendiri. Mereka kehilangan doa restu yang nilainya jauh lebih mahal daripada tumpukan uang manapun di dunia ini. Lihatlah bagaimana takdir bekerja dengan sangat adil dan rapi. Pak Jajang, seorang penambang tua yang asing yang tidak punya hubungan darah, sedikit pun justru diangkat derajatnya menjadi keluarga sejati hanya karena dia memiliki hati yang tulus untuk menolong. Sementara itu, cucu kandung yang sedarah justru berakhir menjadi orang asing yang terusir karena hati mereka telah dimakan oleh keserakahan. Uang bisa dicari kapan saja, batu permata bisa dibeli di toko. Tapi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua tidak akan pernah datang dua kali. Jangan sampai kita menjadi seperti Rio dan Siska yang hanya bisa menangis menyesal di balik pagar yang terkunci saat semuanya sudah terlambat. Mari kita pulang peluk orang tua kita, cium tangan mereka, dan muliakan mereka selagi napas mereka masih berhembus. Dan jika cerita ini berhasil menyentuh hati kalian atau membuat kalian teringat pada wajah orang tersayang saya, mengundang kalian dengan hangat untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar channel ini. Silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah agar kita bisa terus berbagi cerita, berbagi hikmah, dan saling mengingatkan dalam kebaikan di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.